Saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada kali ini saya ingin membawa satu pelajaran yang bertajuk pahlawan doa. Kuasa di sebalik lutut yang sedang bertelut. Pernahkah Anda merasa seolah-olah doa Anda hanya sampai ke siling rumah, kemudian jatuh semula ke lantai tanpa jawaban? Kita sering melihat doa sebagai talian kecemasan. 999 yang hanya dihubungi apabila keadaan sudah parah, bukannya sebagai nafas yang memberi kehidupan. Realitinya, ramai di antara kita sedang melangkah ke medan perang setiap hari tanpa senjata. Tertanya-tanya mengapa kita terus-menerus kalah di dalam pertempuran hidup. Kita hidup dalam dunia yang sangat bising dan pantas. Kita diajar bahwa untuk berjaya, kita perlu bekerja lebih keras, bercakap lebih kuat, dan berlari lebih laju. Akibatnya, kita menjadi orang Kristen yang kepenatan. Kita coba menyelesaikan masalah keuangan, konflik keluarga, dan kekosongan jiwa dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasa kalah bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi kita telah mengabaikan satu-satunya sumber kuasa yang tidak terbatas. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita hidup seolah-olah semuanya bergantung kepada bahu kita sendiri. Saudara-saudari, saya ingin membawa kita di dalam satu ayat, yaitu Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini tidak mengatakan doa orang yang hebat atau kedudukan yang tinggi. Ia mengatakan doa orang yang benar, yaitu setiap kita yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan satu lagi perkataan yang terdapat di dalam ayat ini, yaitu kuasa. Di sini dalam bahasa asalnya, kuasa adalah energia yang menunjukkan kepada, yang merujuk kepada tenaga yang bekerja dengan efektif. Doa bukan sekadar susunan kata-kata yang indah. Doa adalah pengaktifan kuasa Tuhan di bumi ini. Idea utamanya adalah seorang pahlawan doa bukan dilihat kepada kekuatan ototnya, tetapi pada keteguhan imannya semasa dia bertelut di hadapan Tuhan. Pada kali ini saudara-saudari, saya ingin membawa 2 poin tentang doa. Pertama, doa adalah senjata dan bukan pilihan yang terakhir. Banyak orang menjadikan doa sebagai hanya tayar simpanan. Hanya dikeluarkan apabila tayar kereta kita bocor ataupun pancit. Tetapi bagi seorang pahlawan doa, doa adalah pemandu utama. Kita tidak berdoa setelah kita telah berusaha. Kita berdoa supaya kita disertai Tuhan. Apabila Anda mula berdoa, Anda sebenarnya sedang memindahkan beban dari bahu Anda yang lemah ke bahu Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara dan saudari,
Bukankah ini sesuatu yang penting untuk meringankan beban kita? Poin yang kedua yang saya ingin bawa pada pagi ini. Ketekunan adalah kunci kepada kemenangan. Pahlawan tidak berhenti bertempur hanya karena serangan pertama tidak membuahkan hasil. Yakobus mengingatkan kita tentang doa yang yakin didoakan. Ini bermaksud doa yang tekun dan doa yang tidak menyerah kalah. Seringkali Tuhan tidak mengubah situasi kita dengan serta-merta karena Dia sedang mengubah hati kita terlebih dahulu semasa kita menunggu. Pahlawan doa tahu bahwa jawaban tunggu bukanlah berarti tidak. Saya ingin memberi ilustrasi seperti ini. Bayangkan seorang askar di garis hadapan peperangan. Dia terkepung oleh musuh. Tetapi dia mempunyai sebuah radio komunikasi yang boleh menghubungkannya dengan markas yang besar yang memiliki bantuan jet pejuang dan bekalan tanpa hal untuk membantunya. Namun askar ini memilih untuk tidak menggunakan radio tersebut, tidak menggunakan alat perhubungan itu. Dia coba melawan ribuan musuh dengan sebilah pisau kecil. Bukankah itu gambaran kepada kita? Kita mempunyai akses kepada raja segala raja. Namun kita memilih untuk berperang dengan kerisauan, dengan kemarahan, malah dengan logik manusia kita sendiri. Seorang pahlawan doa adalah dia yang tahu cara menggunakan radio komunikasinya dengan Tuhan sebelum dia melangkah ke medan pertempuran. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, minggu ini saya mencabar Anda semua untuk berhenti menjadi orang Kristen yang hanya pandai mengadu dan mula menjadi seorang pahlawan doa. Bagaimana kita lakukan ini, saudara-saudari? Saya memberi 3 tips. Pertama, tetapkan waktu. Jangan tunggu ada masa lapang. Tetapkan 10 menit setiap pagi sebelum menyentuh telepon bimbit Anda untuk merenung, bercakap dengan komander kita, yaitu Yesus Kristus. Perkara kedua, senarai tempur. Apa ini saudara-saudari? Tuliskan 3 perkara yang paling merisaukan Anda sekarang. Berhenti bercakap tentang masalah itu kepada orang lain dan mula bercakap masalah itu kepada Tuhan kita. Dan poin yang ketiga, kiranya doa kita spesifik, saudara-saudari. Jangan hanya berdoa, Tuhan berkatilah saya. Berdoalah dengan spesifik. Tuhan berikan saya kesabaran untuk menghadapi bos saya sepanjang hari ini. Mungkin sedemikian, saudara dan saudari. Ataupun doa yang lebih spesifik. Ya Tuhan, tolong saya beri kesabaran, kebijaksanaan untuk menghadapi
menghadapi tugas-tugas saya yang begitu mencabar pada hari ini. Dan banyak lagi doa spesifik yang kita boleh lakukan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dunia mungkin melihat orang yang bertelut sebagai orang yang menyerah kalah. Tetapi dalam kerajaan Tuhan, orang yang bertelut itulah yang paling ditakuti oleh musuh. Apabila seseorang berdoa, mula bersuara, sorga mula bergerak. Apabila Anda mula berdoa, rantaian kemurungan mula putus, saudara-saudari. Apabila Anda mula berdoa, pintu yang tertutup bertahun-tahun mula terbuka. Jangan biarkan iman Anda menjadi suam-suam kuku. Bangkitlah, gunakan senjata kita, gunakan senjata Anda, senjata yang paling berkesan, yaitu doa. Hari ini, adakah Anda merasa lelah berperang sendirian? Adakah Anda ingin menyerahkan pisau kecil Anda dan mula menggunakan kuasa besar Tuhan? Saya ingin menjemput Anda dimanapun Anda berada untuk berkomitmen di dalam hati. Katakan, Tuhan, jadikan aku pahlawan doamu. Aku tidak mau lagi bergantung kepada kekuatan saya sendiri. Jika doa Anda, jika itu adalah doa Anda, terimalah kekuatan baru daripada Roh Kudus sekarang. Karena doa ini adalah penghubung kita kepada sumber segala kuasa, sumber kepada segala kekuatan, yaitu Tuhan Pencipta kita sendiri. Saudara dan saudari, ingatlah, peperangan Anda tidak dimenangi di pejabat, peperangan Anda tidak dimenangi di bank, di media sosial. Peperangan Anda dimenangi di atas lutut Anda sendiri. Pergilah minggu ini bukan sebagai mangsa keadaan, tetapi sebagai pahlawan doa yang tahu bahwa Tuhan semesta alam sedang berperang bagi pihak kita. Saudara dan saudari, tidak ada harapan lain di dalam hidup kita selain daripada Tuhan yang telah menciptakan kita sendiri. Dan dengan doa kita boleh menggapai kekuatan kerajaan surga itu untuk meringankan, untuk membuka segala beban di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda sementara Anda berjuang di dalam perjuangan kehidupan setiap hari.